Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulul amin habibur rabbul alamin wa syafi'ul lil mudhnibin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratul muhtaramin janabal kurama al-izzah, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus para habaib yang alhamdulillah berada bersama kami, berkumpul bersama kami. Mudah-mudahan barakah berkumpul dengan dzurriyyatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya hajatnya dikabulkan oleh Allah, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, disakinah mawaddah rahmakan rumah tangganya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua iman yang bertambah, rezeki yang bertambah, dan mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan seluruh para asatidz wal asatidah yang tidak bisa sebutkan satu-satu, alhamdulillah terima kasih atas kehadiran pian ke majlis kami, yaitu majlis Maulidun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ulun ucapkan juga wabil khusus kepada Sayyidil Abah Al-Habib Insinyur Salim Abu Bakar Al-Hamid, Ustadi Ruhi wa Jasadi, yang mana beliau bisa berhadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat wal afiah. Kita doakan kepada beliau, mudah-mudahan Allah mata'annallah fi kulli hayatih, Allah berkahkan umurnya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan ilmunya, Allah berikan keberkahan dalam ibadahnya, Allah tambah kehusuannya, dan mudah-mudahan Allah jadikan ulama akhirat yang memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah, terima kasih ala hudurikum fi ma'hadina, asallahu an yataqabbal wa yubarik fi auladina. Mudah-mudahan berkah datangnya beliau ke tempat kita, di ma'had kita, Allah berikan kepada kita, anak-anak kita sukses dalam mencari ilmunya Allah dan ilmunya Rasulullah, diberikan keberkahan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya ulun ucapkan jazakumullah, terima kasih kepada bapak ibu yang tidak ulun sebutkan satu-satu dan ulun tidak bacakan khususiyah kepada almarhum almarhumanya. Mudah-mudahan almarhum sesuai dengan niat-niat pian semuanya hadir malam ini, mereka memborong pahala Allah. Allah naikkan derajat mereka, Allah ampuni dosa mereka, Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga kuburan mereka. Allah kumpulkan ruh mereka bersama ruh minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga atas hadirnya Bapak Ibu dan partisipasinya sehingga acara ini terlaksana. Ulun sebagai pengasuh mengucapkan jazakumullah, tidak bisa membalas, hanya mendoakan mudah-mudahan setiap langkah pian, setiap tetesan darah pian, setiap apa yang pian berikan untuk acara Maulidur Rasul, memuliakan Maulid Nabi Muhammad, mudah-mudahan menjadi sebab tersenyumnya Nabi Muhammad dan menaruh di hati Nabi Muhammad kita sebagai orang sepejrah, orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hanya inilah yang dapat ulun sampaikan kepada Al-Mukarram Syekhuna Sayyidil Abah Al-Habib Insinyur Salim Abu Bakar Al-Hamid. Kepada beliau fa alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته عدد ما في علمك صلاة وسلاما دائمين بدوام ملكك. أما بعد، وقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus Al-Walad Al-Mubarak Ali Zain Abidin bin Muhammad Al-Haddad, para kiai, para asatidah, santri, santriwati, muslimin, muslimat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah mengumpulkan di tempat ini. Amin. Alhamdulillah, setiap tahun bahkan tiap minggu di pondok pesantren ini selalu melantunkan selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya dan sewajibnya kedua orang tua daripada santri dan santriwati yang belajar di sini hendaknya bergembira karena ananda kita semuanya cinta selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang namanya syafaat dari seorang anak kepada bapak dan ibunya. Untung sekali saat kalian memiliki anak, putra dan putri dimasukkan di tempat ini. Tentunya kedua orang tua berharap agar anak-anak kita menjadi orang yang sukses, orang yang selamat, orang yang bahagia dunia akhirat. Nantinya kalau sudah lulus bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bisa mencintai Allah dan Rasulnya, bisa menjadi penjaga jagat raya khususnya di bumi Nusantara ini. Mudah-mudahan nanti ananda kita
menjadi ulama al-abidin wa salihin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, abdina esoro nyampaikan dengan berbahasa Madura. Oke. Berista oning kepit. Nah, berista oning. Ya, mungkin ada yang Jawa ya, ada yang Banjar dan juga Madura. Ya campur aduk nanti. Nah, jadi kita berbahagia pada malam hari ini karena dikumpulkan oleh Mudir Ma'had Al-Walad Mubarak Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Haddad. Kita dapat melantunkan salawat kepada baginda Muhammad SAW. Ini berarti kita akan memenuhi hati kita untuk cinta kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masalah ini adalah masalah yang sangat luar biasa, yang patut kita syukuri di dalam hidup dan kehidupan ini. Mengapa? Karena tanpa lahirnya Rasulullah, kamu pun juga tidak pernah akan ada di dunia ini. Tanpa lahirnya Rasulullah, tidak akan pernah tercipta langit dan bumi. Tanpa lahirnya Rasulullah, tidak tercipta siang dan malam, laki dan perempuan. Bahkan Nabi dan Rasul serta malaikat Allah, surga dan neraka, semuanya yang kita lihat, semuanya yang kita rasa, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita miliki, semuanya itu adalah milik baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanyalah hak pakai. Hidup ini hak pakai. Kalau hak pakai ini ditentukan oleh diri kita sendiri untuk memilih Rasulullah sebagai panutan kita, maka kitalah orang-orang yang beruntung dunia dan beruntung di akhirat nanti. Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berlebihan kalau baginda Rasulullah menyatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang memiliki cinta kepadaku, niscaya dia bakal masuk surga bersamaku. Mun bada orang dipenuhi hatinya untuk cinta kepada baginda, maka dia pasti masuk surga bersamaku. Kalimat ini tidak ada sholat, tidak ada puasa zakat, tidak ada puasa haji umrah dan lain sebagainya. Karena keberadaan syariat itu yang membawa adalah baginda Muhammad SAW. Syariat sholat, puasa, haji, zakat, umrah dan lain sebagainya, tanpa lahirnya Rasulullah kita tidak akan mengenal itu syariat. Tanpa baginda Muhammad SAW kita tidak pernah akan ada itu Al-Quran. Oleh karena itu bagaimana kita mencintai Allah, haruslah mengikuti baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bisa. Dan bagaimana cara mengikuti? Ya harus kamu belajar supaya banyak tahu tentang masalah kehidupan Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, sejarahnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah SAW ketika wudhu, bagaimana Rasulullah SAW ketika sholat, bagaimana ketika Rasulullah berkumpul dengan keluarga, istri, anak, bagaimana Rasulullah membimbing para sahabat-sahabatnya. Itu sejarah harus diketahui, dikenal dulu bagaimana Rasulullah SAW itu dalam berkiprah, dalam mengatur manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak kenal tidak bisa, kalau tidak mengetahui tidak bisa. Andai kata sambian ini ingin memilih apa saja, memilih istri atau mau beli mobil atau mau beli rumah, ya harus kenal dulu yang mau dibeli, dilihat dulu
Bagaimana rumah itu? Bagaimana mobil itu? Mobil baru apa mobil bekas? Jadi kita bisa memilih mana yang kita beli, mana yang kita mau. Tetapi harus dikenal dulu. Kalau tidak kenal bagaimana? Memilih istri asal perempuan, jangan gitu. Memilih suami atas laki karena sebab laki, jangan gitu. Tetapi pilih, kenal dulu bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmunya, bagaimana keluarganya, bagaimana tata krama dan akhlaknya. Kalau sudah jelas, baru menentukan keputusan. Mau dibeli, mau dipinang, apa mau dinikahi, terserah. Kalau sudah dikenal. Kalau dulu para sahabat-sahabat bisa masuk Islam dengan cepat, karena langsung melihat pri kehidupan Rasulullah di dalam memelihara, mendidik, menjaga, dan juga menyampaikan tausiah-tausiah kepada sahabat-sahabat Nabi, sehingga yang datang itu pasti akan masuk Islam. Kenapa? Karena akhlaknya Nabi, karena kenal kepada Nabi. Begitulah caranya Nabi berkata-kata, begitulah caranya Nabi berbuat sesuatu perbuatan, sehingga tidak berkata-kata dan berbuat sesuatu perbuatan, melainkan perkataannya dan perbuatannya baik. Kalau tidak, bisa, no way. Tidak mau Rasulullah akan berbuat sesuatu perkataan, perbuatan yang sia-sia. Kalau kita mengikuti Nabi, jangan berkata sia-sia, jangan berbuat sia-sia. Sehingga apa? Perbuatan itu sudah tidak mengandung pahala, bahkan mengandung dosa. Oleh karena itu, mengikuti Nabi harus mengenal pri kehidupannya Nabi. Bagaimana caranya? Belajar. Kalau dulu para sahabat datang kepada Nabi langsung masuk Islam dan mengerti tentang masalah ajaran Islam, tetapi kita tidak pernah duduk dengan Nabi, tidak belajar serius tentang masalah sunnah-sunnah Nabi. Bahkan ada yang belum bisa tentang membaca Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, yang disampaikan Nabi. Nah, baiknya bagaimana, Beb? Baiknya hanya duduk tenang di tempat seperti ini, lalu kita bersama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' Asya. Ya fanfa'na bi barakatihi wa anal husna bi hurmatihim wa midna fi tariqatihim wa minal fitani wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah. Salamun alaik ya Muhammad.
Allah menjanjikan kepada kita, siapa yang mencintai Allah haruslah mengikuti peri kehidupan Nabi. Bila mana kita melaksanakan apa yang harus kita laksanakan sesuai dengan peri kehidupan Nabi, niscaya bonusnya adalah kecintaan Allah kepada kita semuanya. Kalau Allah cinta, bagaimanapun dosa-dosa yang kita jangkit pada diri kita pada masa-masa yang lalu, Anda sekalian ini duduk di sini tidak akan bangkit dari tempat duduknya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya semua dosa-dosa yang kita lakukan. Semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada kecintaan kepada Nabi. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu karena sebab tidak cinta kepada Nabi. Kalau cinta, tidak ada beban bagi kita itu. Sebagai contoh, dulu waktunya Habib masih nyara-nyara nih ya, nyara-nyara dan begini, ngandung minta nasi goreng. Kalau 2 malam, jam 2 malam, Beb minta nasi goreng, Beb. Dah ada Pak, saya ngidam. Aboh, saya tidak motor. Keluar saya motor, keluar ke pasar tidak ada, ke alun-alun. Ternyata masih ada. Untungnya masih tinggal 1 bungkus saja. Ya sudah digoreng, habis goreng. Akhirnya anaknya tak ajari dan biasanya ibu-ibu takut kalau sudah hamil, tidak dipenuhi hajatnya oleh suaminya, anaknya itu keluar jahil. Ajoy dan nyak takut. Iya, kalau makan jahil sampai umur kira-kira 10 tahun dulu esa. Tapi dengar-dengar mendengar kakak saya keteruin pasti beri ajoy boleh. Nah, takut semacam itu Habib penuhi, cari di mana saja sampai nemu. Ketika nemu, alhamdulillah, kakak dapat ada. Itu namanya cinta. Apapun yang tidak bisa menjadi bisa. Apapun yang sulit menjadi gampang. Apapun yang tidak ada menjadi ada. Bukan beban. Kenapa? Karena berbarengan dengan cinta. Kamu misalkan ke sini dari malam-malam biasa tidur di rumah, leha-leha di rumah, datangnya masih duduk berselawat, baca maulid, ya. Sebenarnya Anda ngantuk, tapi tidak terasa ngantuk karena membawa cinta. Saya kira ini tadi malam Habib Adi mengirimkan ini, berantum ini. Kerjaannya, ya Allah, kasihan anak-anak. Ini anak-anak matanya merah semua. Sudah gitu masih disuruh kerja segini masih belajar sampai sekarang. Biasanya sudah ngantuk tidur, ternyata masih bergembira ria karena sebab ingin menggembirakan Rasulullah SAW. Sampai ingin gembira, Bu? Ingin gembira seterusnya? Gembirakan Rasulullah dengan ketaatan mau kepada Allah. Mau nggak susah? Jangan susahkan Rasulullah. Mau gampang rezekinya? Nah, kalau ada mulut cepat keluarkan semuanya demi Nabi Muhammad SAW. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad kepada pencinta-pencintamu, katakan ya Rasul kepada hamba-hambaku, dengan karunia Allah yang aku anugerahkan kepadamu dan dengan rahmatnya, hendaklah dengan apa yang aku berikan itu mereka bergembira. Jadi masuk surga itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan umrah, bukan kebaikan, tetapi bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Itu yang dapat mengantarkan dan dipastikan bahwa sebab itu kita masuk surga. Tapi bukan berarti syariat ditinggalkan. Biasanya orang yang cinta kepada Rasulullah itu semua yang dilakukan Nabi pasti diamalkan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu menyatakan hatu
burhanakum in kuntum shadiqin. Coba buktikan kalau kamu cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, apa yang diperintah Allah, apa yang diperintah Rasul, hendaknya kamu laksanakan. Sehingga pelaksanaanmu itulah bukti cinta kita kepada Allah dengan mencontoh pri kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita sudah bergembira, senang hati dengan rahmatnya Nabi, maka apapun saja yang Allah anugerahkan kepadamu, berupa istri, berupa suami, berupa anak, cucu, rumah tinggal, mobil, kekayaan, semua yang kamu kumpulkan, itu tidak ada artinya jika didahulukan apa yang kamu kumpulkan daripada kecintaan kita kepada Nabi. Tetapi kalau kita cinta kepada Nabi, semua yang Allah berikan dari benda-benda yang kamu kumpulkan menjadi pelipur lara dan dahaga di dunia ini. Kenapa? Karena orang yang hidup di dunia perlu makan, ada makanan, perlu minum, ada minuman, perlu pakaian, ada pakaian, perlu rumah, sudah mentereng rumahnya, apa saja ada, bisa dinikmati karena sebab kita bersyukur kepada Nabi. Jangankan harta yang kita kumpulkan, kamu itu tidak dicipta kalau bukan karena sebab Nabi. Itulah syukur yang sebenarnya yang harus kita penuhi hati itu untuk cinta kepada Allah dengan mengikuti pri kehidupan Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah kalau sudah mencintai Allah dengan mengikuti baginda Muhammad SAW, Allah cinta. Ada sahabat dicintai sama Allah karena bisa menghibur Rasulullah. Jadi orang ini seperti lelucon, seperti Abu Nawas. Nuaiman ini seperti Abu Nawas di zaman Nabi. Ketika Nabi berceramah di majelisnya, ada Nuaiman. Nuaiman bawa sehidangan makanan, haris, tampan itu, tampan. Jadi kalau pahanya kambing dua itu, jadi satu nampan saja. Jadi seperti bubur, dicincang, jadi bubur dan dimakan. Itu termasuk salah satu daripada kesukaannya Nabi. Nabi Muhammad dikasih itu. Ya Rasulullah, aku hadiahkan untuk engkau ya Rasulullah. Oh, Masya Allah, Nuaiman. Silakan ya Rasulullah, didahar. Dahar ya Rasulullah. Engki. Dan Rasulullah, Nabi sakit sahabat banyak, kira-kira 200 orang yang di depan beliau. Katanya Rasulullah, ini makanan hanya untuk 5 orang, Nuaiman, kurang ini. Gak ada lagi ya Rasulullah, hanya satu nampan saja.
Oh beginilah, ayo sini semuanya, masuk sini, 5 orang, makan, habisin, katanya Nabi. Baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah, dimakan. Sampai kenyang 5 orang, kamu pergi, ganti 5 orang lagi, tumbuh ini makanan, tumbuh banyak. Makan lagi 5 orang, sampai selesai 200 orang, saudara. Makan semuanya kenyang, tambannya itu harusnya masih muncul terus banyak. Ketika Nabi mau makan, kan ngombah Bismillah, Allahumma barik fima razaqtana. Pas ngucap eman, ya Rasulullah, wallahi senampan jika kita majar ke sana, baru kasta. Sallallahu Muhammad. Jadi beli di tetangga, uangnya belum bayar. Karena Nuaiman ini tidak punya, orang tidak punya. Tapi kok bisa ngasih seperti itu? Ya Nuaiman, jangan begitu Nuaiman. Kalau ini tidak dibayar, kan yang makan semua itu haram. Umar, ayo kumpulkan uangnya, kumpulkan, bayar dulu baru bayar. Habis dibayar baru selesai. Itu guyonnya para sahabat. Dan Rasulullah tidak marah. Kenapa? Karena beliau itu sangat menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dapat cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan kita ukur dengan akal kita, ini Nuaiman kurang ajar, iya dah. Tapi tidak dianggap kurang ajar oleh Allah, tidak dianggap kurang ajar sama Rasulullah, karena Rasulullah terhibur dengan caranya dan praktek yang diperbuat oleh Nuaiman, sehingga Nuaiman dapat cinta. Kalau sudah dapat cinta, ini luar biasa. Kalau kita mengunduh cinta Rasulullah dengan mencintainya, jadi mendahulukan cinta itu kepada Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad mencintainya. Itu klasifikasinya cinta. Tetapi walaupun kamu tidak tahu bagaimana kamu seharusnya mencintai, Rasulullah itu sangat mencintaimu, melebihi dirimu sendiri mencintaimu. Kalau kita cinta kepada diri sendiri, kita cinta kepada orang sendiri, kita cinta kepada harta sendiri, Nabi Muhammad itu lebih cinta kepadamu, melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Itu Rasulullah. Itu hebatnya kamu dikatakan, diklaim dalam Al-Quran, kuntum khair ummah. Kamu itu adalah sebaik-baik ummah. Bagaimana tidak sebaik-baik umat? Nabi Allah Adam itu kesalahan. Wahai Adam, jangan kamu dekat bakhulni. Jika kamu dekat, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Didekatkan sama setan, dibisikkan dengan setan, bahkan makan dan ditelanjangi oleh setan sampai dikeluarkan dari surga. Satu kesalahan. Tapi kita yang banyak dosa, banyak kesalahan, banyak khilaf, diharap masuk surga. Mana baik sampai dengan Adam? Adam ingin jadi ibu-ibu ini. Adam ini ingin jadi bapak-bapak. Nabi Allah Ibrahim, bapaknya Nabi Ibrahim Rasul. Tapi kita harus jadi panjenengan. Karena panjenengan ini umat Muhammad. Nabi Allah Musa minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku umat Muhammad. Lepas aku kenabiannya, kerasulannya, demi aku mengharap supaya aku menjadi umat Nabi Muhammad. Untung panjenengan. Untung. Punya dosa, punya kesalahan, fitnah, ghibah, namimah, terus-terusan masuk majlis taklim, aslawat, jaga di tempat tujuh, agrobos kepin dosa-dosa. Dosa-dosa ini saya beli pas buang non. Dosa-dosa yang kita lakukan itu diganti hasanat sama Allah. Bila mana kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tahu dosa, sebenarnya dapat siksa, karena kita berselawat kepada Nabi, dosa-dosa itu diganti dengan hasanat, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga apa? Seakan-akan tidak pernah berbuat dosa dan selamanya dia berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cinta. Makanya langsung Allah menyebut kuntum, itu Al-Quran. Kuntum khair ummah. Kalian ini sebaik-baik ummah. Maka syukur ke Allah SWT. Nabi Allah Adam ketika dikeluarkan satu kesalahan,
450 tahun minta ampun kepada Allah, sementara teksnya itu dari Allah. Jadi Allah SWT mengajarkan kepada Adam beberapa kalimat, dengan kalimat itu yang dibaca berkahnya selawat kepada Muhammad, Allah ampuni. 400 tahun mengatakan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagaimana Adam itu dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maharnya berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah jadi suami istri di surga. Ketika dihormat, kamu Adam dan istrimu di surga. Cuma aku minta satu, jangan dekat buah khuldi. Dekat digelincirkan oleh setan. Kenapa? Tidak nurut sama Allah, tidak patuh kepada Allah. Satu kesalahan diusir, dikeluarkan dari surga. Demikian setan, karena setan tidak mau menyembah kepada Adam, tidak memberi hormat kepada Adam, sehingga Allah menyatakan aba wastakbar maka minal kafirin. Setan itu enggan dan sombong untuk memberi hormat kepada Adam, sementara yang menyuruh adalah Allah. Itulah kekurangan ajarnya setan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terusir dan tidak akan bakal masuk surga lagi. Tetapi Adam dikeluarkan karena sebab satu kesalahan, sementara kita berbuat dosa dan maksiat akan masuk surga berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faghfir li dunubi bi barakatil hadi Muhammad. Rabbi faghfir li dunubi bi barakatil hadi Muhammad. Rabbi faghfir li dunubi bi barakatil hadi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Adam macah Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 450 tahun tak etole sama Allah SWT, tidak dilihat sama Allah, tidak digubri sama Allah, tidak diperhatikan sama Allah. Padahal itu kalimat diajarkan Allah kepadanya. Ketika diberi ingat itu Adam setelah 450 tahun, dia mengatakan, ya Allah, berkatnya namamu yang ditulis di tiang-tiang surga, di pintu-pintu surga, Allah Muhammad, dengan sebab Muhammad ni kaya Allah sapura aki abdi dalam patamuakin dengan Hawa, baru Allah noleh, hei Adam, dari mana kamu tahu itu nama Muhammad? Adam jawab, ya Allah, bukankah aku penduduk surga dulunya yang dikeluarkan karena sebab satu kesalahan? Allah berfirman kepada Adam, ya Adam, andai kata panjenengan nikah minta sapor kabulu sampai kiamat tanpa menyebut kekasihku yang bernama Muhammad, niscaya aku tidak akan pertemukan engkau dengan istrimu, dan aku tidak akan mengampuni dosamu dan kesalahanmu. Akhirnya dengan sebab menyatakan Muhammad, disebutlah di sini, Rabbi faghfir li dunubi bi barakatil hadi Muhammad. Kalau kamu istri-istri yang salehah, kel-kel kalake, sumpah kalake belecek orang, Rabbi faghfir li dunubi bi barakatil hadi Muhammad. Laki beta belecek terus-terusan, mari beri beta boleh, mari balakan kelampi jetong boleh, beri mobil si bagus minta boleh, kurang melolo, pelengan terus, nyari PC repot, baca Rabbi faghfir li dunubi bi barakatil hadi Muhammad. Santri dan santriwati, bila mana susah di dalam menghafal Al-Quran, menghafal pelajaran, menangkap pelajaran, ataupun tidak merasa gembira di tempat ini, sumpah misalkan, baca ya
Rabbi faghfir li dunubi Bibarakatil hadi Muhammad. Kalau kamu sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu punya anak belenger, belenger tahu belenger? Esro bojeng, tanda, esro ke timur ke barat, esro ke laut ke dajah, esro ngakan tedung, esro tedung ke lajar. Baca. Rabbi faghfir li dunubi Bibarakatil hadi Muhammad. Kalau wanita-wanita yang sudah kawin, tidak punya anak, sudah 5 tahun, saat tidak punya anak, kawinnya sudah 10 tahun, 20 tahun, saya beri anak, belum dikasih karunia anak, baca. Rabbi faghfirli, ya Allah, bibarakatil hadi, ya Allah, orang laki, nyari bini keman-keman tak nemu, tak baju, CPD tindatin, CPD gus bagus, tapi semile bak coba, berarti tak menemu, supaya nama beremah baca. Rabbi faghfirli dunubi, bibarakatil hadi Muhammad. Pengambian tadi WC, koran WC, kelakuan tak nemu kepada ketemu nyari, laku tak nemu laku. Tadi sama aja dengan alaku baca Rabbi faghfirli ya Allah bibarakatil Muhammad. Jadi semuanya itu tergantung selawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Membaca sompek Rasulullah sompek, membaca sedih Rasulullah sedih. Coba aja panjang tak sedih, baca selawat kepada Nabi. Nah ini ajarannya Habib yang sampaikan tadi. Apapun saja masalahmu, urusanmu, tentang masalah urusan dunia ataupun masalah urusan akhirat, perbanyaklah selawat kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala nyuruh angkat kursinya Arsyur Rahman. Hei malaikat-malaikatku, angkat ini angkat kursiku, diangkat oleh malaikat yang ada di surga, tidak bergeser sedikit pun dari saking besarnya singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kursi yang namanya Arsyur Rahman itu, atau kalau di dunia namanya apa? Singgasana. Angkat singgasanaku, tidak bergeser sedikit pun. Kenapa Allah menceritakan dalam hadits qudsinya seperti itu? Karena supaya kalian bergembira dengan kekasih Allah yang bernama Muhammad. Coba perhatikan. Wahai malaikat-malaikatku, tahu malaikat sampean? Kalau kakinya di dunia, di bumi, kepalanya di langit, kira-kira besar atau kecil? Berapa juta malaikat yang sedang angkat singgasananya Allah tidak bergeser sedikit pun karena saking besarnya Arsyur Rahman. Angkat wahai malaikat-malaikatku, tidak bergeser. Qulu jami'a ya malaikati sallallahu ala Muhammad. Wahai malaikat-malaikatku, ucapkanlah oleh kalian semuanya sallallahu ala Muhammad. Dibaca oleh malaikat itu sambil diangkat sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina minhul buduri nigma ra'ayna
Ini singgasana yang tadinya tidak bergeser sedikit pun, dengan selawat ini terangkat singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib tanya sama sampean, masalahmu itu apa lebih besar daripada singgasana Allah? Ayo, lebih besar? Masalah ruwetmu hidup di dunia itu lebih besar sehingga ada orang meninggalkan sholat karena ruwetnya, karena repotnya, karena banyak masalahnya, banyak pekerjaannya, sampai meninggalkan sholat, sampai meninggalkan taat kepada istri, sampai meninggalkan taat kepada suami, dan suami sudah meninggalkan kewajibannya terhadap istri karena keruwetan di dalam memelihara rumah tangga. Tidak ada yang lebih besar daripada apa yang Allah contohkan kepada malaikat-malaikatnya. Hai malaikat-malaikatku, angkatlah dengan membaca salawat kepada Nabi. Baru 100 kali bergerak itu dan diangkat oleh para malaikatnya. Itu menunjukkan bahwa beban yang berat di dunia ini sama sekali tidak ada bila mana dibenturkan dengan Allah yang maha besar. Takbir. Bukan jihad ini, cuman membesarkan nama Allah. Jadi kalau masalah-masalah yang besar yang kita jalani, yang Allah bebani kepada kita, itu kecil kalau dibenturkan oleh Allah yang maha besar, yang memiliki masalah-masalah dan mencabut masalah itu dengan seketika. Kenapa? Karena yang memberi masalah itu Allah, yang membuat ruwet itu Allah, yang membuat bahagia itu Allah. Karena itu lakukan gerak lesan dengan takbiratul ihram, yaitu ambil wudu, mandi, sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak takbir di dalam sholat. Artinya apa? Orang yang memelihara sholat, memelihara batasan-batasan dan hukum-hukum Allah, maka orang itu tidak akan ada problem yang berat, karena yang memiliki problem adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang senantiasa taat, yang senantiasa berselawat, yang senantiasa bergembira hatinya dengan Nabi Muhammad, Allah langsung menyuruh kulu washrabu min rizqillah, makan dan minumlah apa yang aku rezekikan kepadamu dari Allah. Nah, sekarang saja buktinya sudah ya. Sekarang itu kamu duduk dengan Habib saja, tidak jauh dari makanan, tidak jauh dari minuman. Siapa yang mau makan? Ayo buka itu makanannya. Mau minum, ada minumannya. Ya, tapi kalau besok duduk di sini, tidak ada sudah. Itu sudah menunjukkan kalau kita duduk berselawat kepada Nabi, Allah cuma nyuruh makan dan minumlah apa yang Allah rezekikan kepadamu. Hanya saja Allah meminta kepadamu satu. Kalau kamu dikarunia nikmat sehat, nikmat makan, minum, Islam dan iman, satu yang Allah minta ketika Allah rezekikan semuanya kepadamu. Kalau kalimat-kalimat la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur Allah akan tambah karunia nikmat kepadamu. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid, dan apabila kamu ingkar, adabku sangat pedih. Peringatan. Basyira yang pertama, yang kedua nadira, berita gembira. Bila mana kita diberi rezeki bersyukur, itu baik. Bila mana ingkar kepada Allah ketika diberi rezeki lalu dia bermaksiat, maka itu celaka. Nah, kalau kamu diberi makanan, minuman, kesehatan, semuanya, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, jika kamu hitung-hitung semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, niscaya kita tidak sanggup menghitungnya. Karena itu satu kan Allah. Katanya Allah apa? Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan sampai kamu hidup di dunia ini dengan membuat kerusakan.
berbuat dosa dan kemaksiatan. Itu saja. Beres kamu. Gak ada masalah. Dunia itu kecil. Kecil dunia itu. Ada orang Yahudi datang kepada Imam Ali. Ya Ali, aku mau tanya kepadamu. Yahudi ini orang kafir. Mau tanya apa? Coba kamu jelaskan kepada kami tentang masalah akhlaknya Nabi, ilmunya Nabi, peri kehidupannya Nabi. Aduh, aku tidak sanggup menyampaikan pada saat ini dan seterusnya. Kok tidak bisa? Padahal Nabi Muhammad menyatakan ana madinatul ilm wa ali babuha. Aku kotanya ilmu dan Ali pintunya. Kenapa kamu tidak bisa? Begini saja. Coba kamu ceritakan tentang masalah eloknya dunia, manisnya dunia, indahnya dunia. Bagaimana? Coba ceritakan kepadaku sesaat saja. Ali, jaga aja. Dunia itu besar. Tidak. Dunia itu kecil. Dunia itu kecil. Kalau dunia itu ditaruh di tangan, tembus, seperti debu yang berterbangan. Tak menemu arah. Kalau sudah kiamat ada kecil ini, ada artinya. Itu pun kamu tidak bisa menceritakan kepadaku tentang masa dunia. Bagaimana ada buah-buahannya banyak, bagaimana manisnya buah-buahan lain-lain bermacam-macam, bagaimana tumbuh-tumbuhannya, bagaimana binatangnya. Ada yang kakinya 4, ada yang kakinya 2, ada yang terbang. Ya, ada yang di air. Tidak mampu saya. Ada yang biru daunnya, ada yang kuning, ada yang merah, ada ini. Langitnya, bintangnya, semuanya. Tidak mampu Ali. Kamu tidak mampu. Bagaimana aku bisa menceritakan sesuatu yang besar kepadamu? Apa besar itu ilmunya Rasul? Besar. Apa besar itu akhlaknya Rasulullah? Besar. Karena ini pujian dari Allah langsung bahwa wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh pada dirimu ya Rasul terdapat akhlak yang sangat agung. Agung itu namanya Allah Al-Azim. Kalau sampean sumpah, ya sumpah baca Al-Azim 5.000 kali, hilang sumpahnya. Hilang sumpahnya. Sumpah itu hilang. Sumpah itu paling berat yang dibebani Allah kepada orang yang banyak salahnya, yang banyak dosanya. Kalau kita terjangkit sumpah, itu baca apa? Ya Azim. Makanya ada kesidang yang dinukil oleh Habib Haddad. Qul ya Azim antal azim qad hammana wa kulluha min hammana ya hunubis bika ya azim. Sumpah baca ya azim. Ini petunjuk. Jadi gasidah-gasidah yang ada yang kita baca di pesantren-pesantren, walaupun kamu tidak berdoa, itu cukup sudah gasidah itu. Apapun saja yang kamu minta ataupun yang tidak sempat kamu minta, itu ada di gasidah, ada di ratib haddad, itu ada. Ya faridal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Itu baca 3 kali pagi sore, niscaya kamu tidak akan sumpah. Dulu waktunya ada corona, semua orang bingung. Semua orang pakai masker. Habis tidak pakai masker. Di Masjid At-Taqwa Bondowoso itu, kalau sudah masuk jadi khatib, tidak pakai masker, bingung semua. Mau dicegat gimana ini Habib? Tidak dicegat, ini protokol kesehatan tidak membolehkan. Masuk biasa. Ceramah tidak pakai, ya gini sudah. Ya, corona yang ditakuti. Kalau mau takut sama Allah, sama dosa itu, bukan corona. Jadi semuanya menjadi kecil. Man khafallah
khafa kulli syai'. Siapa orang yang punya takut kepada Allah, niscaya semua akan menjadi takut kepada kita. Makanya pas itu para habaib, para ulama, kalau sudah menyampaikan risalah daripada baginda Muhammad SAW, tidak akan mundur sedikit pun, karena di hadapan mereka ada Allah, di hadapan mereka ada Rasulullah, sehingga dibimbing dan dijaga oleh Allah. Tidak semua orang yang dinyatakan itu bahagia karena kekayaannya, pangkat dan jabatannya, harta dan kekayaannya. Tetapi yang namanya orang yang bahagia itu adalah orang yang selalu bersama Allah. Orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa bersama Rasulullah. Yang lain tidak ada. Kullu man 'alaiha fan, semua tidak ada. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua tidak ada. Yang ada hanya ada Allah yang mulia, yang menjaga, yang memelihara, yang mengayomi, yang menjadi pelatih. Tahu pelatih, Pak? Orang betul kan tahu pelatih ini. Nah, coba ngalakin aing dek, langsung berkah ngalakin aing, dia pelatih. Allah menyatakan jika kamu itu taat kepadaku, aku lebih taat kepadamu. Ya apa? Tuhan ini yang berbicara. Kalau kamu jalan menuju Allah, aku akan lari kepadamu. Jadi kalau kamu minta, tidak sempat kamu turun kecuali Allahku, aku akan memberikan semua hajat-hajatmu. Itu katanya Allah. Siapa orang seperti itu? Orang yang senantiasa bersama Allah. Ucapkan, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, oh Ya Allah, Ya Allah, La ilaha illallah, La illallah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, 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 Allah. Baca nama Allah 1000 kali. Kemana gemar? Tadi saya bila ajar yang singkat semacam ini, kecuali kita bisa mengamalkan. Mungkin depan bisa ngamal gini kah? Cuma monggo selain nurul lebih, cuma mungkin ketambaran. Sudah berani ke sape. Satu mulai tambahin tarik tambah nurul apa nah? Nurul sape. Padahal saya tarik nih gini. Ini tampar itu kan kecil ya dah. Tampar itu tali. Tali ekin kah? Kalau ada sape. Tarik benar yang sindi. Nurul tak nurul sape nah. Saya tarik kan gini, tapi saya nurul aja. Sama nurul mancing, pancingnya kecil, tapi kalau dapat ikan besar. Seperti itu. Jadi sebut nama Allah dan senantiasa bersama Allah dimanapun saja kamu berada. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kamu berada. Kalaupun tidak bisa, masih belum bisa, kunu ma'as-shalihin. Jadilah kamu senantiasa bersama orang-orang yang benar dan membenarkan keberadaan Allah, membenarkan kecintaan orang yang bisa masuk surga karena sebenarnya kecintaan kepada Rasulullah. Itu orang benar. Amal ma'ruf nahi munkar wa tu'minu billah. Orang yang menyampaikan nahi munkar itu adalah orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Apa beriman? Iman itu yakin tanpa ragu kepada Allah. Apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya, itu merupakan trik-trik kita untuk mengunduh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah, kalau misalkan ini sudah menjadi besar di hati kita, karena memang suruhnya Allah, perintahnya Allah. Allah sebelum menyuruh kita, itu Allah berselawat kepada Nabi. Malaikat-malaikat yang suci, yang tidak perlu bermaksiat kepada Allah,
berselawat kepada Nabi, barulah Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini inna taukid wa nasib. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau kamu beriman, monggo tore asalawat, cok nang melolo, cok berak cap-capan melolo, cok berak ngecopok melolo, cok berak ngecepeng melolo, cok berak bentah melolo. Daripada hal-hal seperti itu terjadi, maka kita perbanyaklah berselawat kepada Nabi. Dan itulah akan kita dikelompokkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman kepadanya. Kenapa? Karena yang dipanggil berselawat itu hanyalah orang-orang yang beriman saja. Tidak ada kalimat dalam Al-Quran ya ayyuhal muslimun sallu alaihi wa sallimu taslima, tidak ada. Ya ayyuhal kafirun sallu alaihi wa sallimu taslima, ya ayyuhan nas sallu alaihi wa sallimu taslima, tidak ada. Yang ada hanya ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kalau kita senantiasa melantunkan selawat kepada Nabi, maka kita akan dikelompokkan menjadi orang-orang yang beriman. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'hu asyidda'al kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Jadi Muhammad itu utusan Allah. Walaupun Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad itu dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sejenis kamu, sejenis manusia yang bisa dicontoh, yang bisa diteladani, yang bisa ditiru, yang bisa diikuti, sehingga perbuatan kamu itu tidak diberikan kesempatan untuk tidak mencontoh Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia. Tetapi Nabi Muhammad itu basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak serupa dengan kita. Dan kita kalau ingin mulia, maka muliakan Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balli wa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwa limuktahami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Terus nan? Terus apa Bu? Lanjut apa tak lanjut? Masya Allah. Ini nama ada berkah gitu. Astaghfirullah. Amalan makbula. Nah, apa seperti Pak Habib sudah jadi awal sampai akhir mentermu ke detik ilmu semanfaat ke panjenengan. Jadi pengantar panjenengan untuk berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil yaqada aw fil manam. Bi barakati habibina wa syafi'ina walana Muhammad. As-salawat tabanya Habib pernah salawat labanya engki sampai teleng. Rasulullah ngocak mon ambua salawat kok nyengga.
Menambahin ambuh selawat. Kalau kamu berhenti selawat, aku akan berpindah ke tempat yang lain. Kira-kira kalau datang kepada kalian semuanya bagaimana? Kira-kira mau selawat atau tidak? Pokoknya yang banyak, tambah banyak berselawat, Rasulullah ini hadir di hadapan kita. Nah, ya, kalau ingin berjumpa Rasulullah sebelum di akhirat, kita perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka manfaatah. Dan muka panjenengan sing undang, saya hadir, saya selawat seterusnya tak jaga di tempat tawajud, melainkan Allah nyapura akin dosa-dosa gula panjenengan, kesalahan kehilapan gula panjenengan, dan muka Allah subhanahu wa ta'ala mengambil semua masalah-masalah yang buruk-buruk terhadap kita dan menggantikan yang baik-baik kepada kita. Dan masalah-masalah piutang insyaallah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala saya majer otang-otang panjenengan. Biar sing utang Allah semajer. Baca Allah makfini bi halalin haramik wa ghanini bi fadlika man siwak wahdini li ahsanil a'mal wal akhlaq la yahdi li ahsana illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anna illa anta. Allahumma sin aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min hizzi dunya wa adzabil akhirah. Rabbi fili wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal man fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kasir wa ya sahib kull farid wa ya mughni kull faqir wa ya mugawwi kull dha'if wa ya ma'man kull makhif. Yassir alaina kull asir فتيسر أسير عنك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذريتنا ومريدنا ولأصحابنا وأحبابنا ولمن حبنا فيك والحاضرين والحاضرات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. Mudah-mudahan pondok pesantren Haddatul Qulub bertambah muljah, tambah jajah, dan murid-murid murid barakah, murid-murid sepenter, murid-murid sepender, saudara Allah, saudara Rasulullah, cinta kepada Allah, ahli sunnah wal jamaah, tetap iman dan takwa kepada Allah, sehingga gula panjenengan erak sasaran Allah, keluarga gula panjenengan erak sasaran Allah, jaga sasaran Allah, syafaati Rasulullah, audit lepas iman dan Islam, bermati lepas husnul khatimah. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah wa hadal juhdu wa alaika tuklan wa inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi barakati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakumullah guru kami. Apa yang disampaikan mudah-mudahan menghidupkan hati kami semuanya, menambah cinta kita kepada Rasulullah, menambahkan rindu kita kepada Rasulullah. Mohon maaf guru, bahwasanya bapak-bapak yang hadir termasuk dari tadi yang disampaikan ibunya waktu hamil dalam keadaan ngidam. Jadi bapak-bapak ini sering meneteskan liur bila melihat istri orang dan menangis bila melihat istrinya sendiri. Kita berdoa kepada Allah, doa maulidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban barakan fihi ala kulli hal hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana ya rabbana ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala
الوجود من مولود حبيب المقصود في يوم المعون والآل وصحبه. اللهم يا الفرد يا صمد يا قادر يا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك يا جواب بسر سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وببركة الحبيب عبد الله الحداد أن تقضي حاجتنا كل مقصد في هذه الدنيا وفي يوم الوعد. اللهم يا رب أنت الذي خلقت سيدنا محمدا من نورك، وأنت الذي أحببت سيدنا محمدا بحبك، وأنت الذي أكرمت سيدنا محمدا بصلواتك. اللهم يا رب سامحنا نحب ويحبنا سيدنا محمد ونستحق يستحق إلينا سيدنا محمد. اللهم يا رب سامحنا نكرم ويكرمنا سيدنا محمد ونلتقي ويلتقي بنا سيدنا محمد يقظة ومناما سرا وجهرا قبل موتنا وبعده. اللهم اجمع بيننا وبين روح سيدنا محمد في الكونين بجودك وكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم المساكين. اللهم إنا نسألك ونرجوك رضاك والرحمة والعفو والآفية والسلامة والبركة لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمريدنا وتلاميذنا ومحبنا ولمن حاضرين لمجلسنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا مجيب السائلين. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم والنذر إلى وجه حبيبك الرحيم في كل وقت وحين في جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا النذر إلى وجهك الكريم والنذر إلى وجه حبيبك الرحيم في كل وقت وحين في جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم والنذر إلى وجه حبيبك الرحيم في كل وقت وحين في جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تهدم علينا بسوء الخاتمة وأدخلنا الجنة الوسيلة مع النبي خير البرية بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة برؤية النبي وفي الآخرة حسنة بشفاعة النبي وقنا عذاب النار بجاه نبينا محمد صلى الله على نور محمد سر الوجود من مولد حبيب المقصود في يوم المعون والآل وصحبه. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بجاه نبينا وبأسرار الفاتحة. تقبل الله منكم.